Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita. Hari ini insyaallah kita akan bahas surat An-Nazi'at. Surat ini diberi nama dengan nama An-Nazi'at yang diambil dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّازِعَاتِ. Yang nggak bawa Quran, ambil Quran Pak. Ambil Quran. Anda mendengar saja, melihat sambil mendengar, itu jauh lebih bermanfaat. Ya, surat An-Nazi'at, surat yang kedua di juz 30. Wan-nazi'ati gharqa. An-Nazi'at ini berasal dari kata An-Naz'u. An-Naz'u ini artinya mencabut. An-naza' artinya mencabut sesuatu dengan keras. Itu namanya naza'. Mencabut sesuatu dengan sangat-sangat keras sekali. Itu namanya naza'. An-nazi' atau an-nazi'ah di sini artinya pelakunya. Pelakunya. Jadi seseorang yang mencabut sesuatu dengan sangat keras sekali. Gharqa itu artinya tenggelam. Sehingga maknanya gharq di sini digabungkan mencabut sesuatu dengan sangat keras, artinya mencabutnya itu secara keseluruhan, Pak. Mencabutnya secara keseluruhan, seperti orang nyabut paku itu sambil nungging-nungging, Pak. Kalau nyabut berat susah kan, nyabutnya kan sambil ngambil posisi gitu kan. Wan-nazi'ati gharqa, jadi mencabut sesuatu dengan sangat keras sekali, dan mencabutnya itu meliputi segala yang ada di benda itu secara keseluruhan, dicabut semua dari akar-akarnya. Paham? Paham belum? Ini saya agak keras. Iya. Ya. Nah. Saya ulangi lagi. Wan nazi'ati
Gharqa berasal dari kata dalam bahasa Arab an-naz'u, artinya mencabut sesuatu dengan sangat keras sekali. Gharq itu artinya tenggelam, sehingga maknanya mencabut sesuatu dengan sangat keras yang meliputi semua yang ada di benda itu. Jadi bahasa lain, mencabut sampai akar-akarnya dengan kerasnya, dan dia cabut sampai akar-akarnya semuanya. An-nazi'at itu artinya pelakunya, orangnya. Jadi mereka yang mencabutnya. Ya. Kemudian an-nasyitat wan-nasyitati nashta berasal dari kata an-nashtu. An-nashtu itu mencabut, lawan dari naza. Mencabut sesuatu dengan lembut. Gampang sekali. Nyabut rumput, Pak. Nyabut rumput gimana? Pakai tangan ya, sedikit kecil, 2 jari, udah nggak perlu tenaga, ya kan? Nggak perlu tenaga. Itu namanya an-nasyitati nashta. Nashta artinya penuh dengan kemudahan. Nyabutnya ngalir aja, gampang sekali. Gampang sekali. Kadang nggak usah dicabut. Kenapa? Dicolek aja keluar sendiri dia. Apa maksudnya ini? An-nasyitat itu pelakunya. Mereka yang mencabut dengan penuh kemudahan, pelakunya. Para ahli tafsir di sini beraneka ragam komentarnya, bahkan lebih 10 pandangan. Tapi yang dikuatkan di sini oleh mereka para ulama besar adalah para malaikat. Jadi di sini adalah an-nazi'at gharqa, yaitu para malaikat yang mencabut dengan sangat keras sekali dari akar-akarnya. Begitu juga ayat yang kedua, wan-nasyitati nashta, para malaikat yang mencabut dengan penuh kemudahan. Sangat mudah sekali. Mencabut apa di sini? Mencabut roh. Mencabut roh. Mencabut roh. Mencabut roh maksudnya apa? Mencabut nyawa, kematian. Malaikat maut maksudnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah malaikat maut, mencabut nyawa. Jadi malaikat maut, pencabut nyawa itu, mereka mencabutnya dengan 2 cara. Ada yang dicabut dengan sangat keras sekali nyawanya, sangat-sangat keras sekali dicabutnya. Dan ada roh yang dicabut dengan sangat mudah sekali, kayak nyabut rumput kecil. Nyabut rumput kecil, Pak, sekedar lepas begini. Rohnya siapa? Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun. Ketika kalian melihat orang-orang zalim itu berada dalam kematian, para malaikat itu basitu aydihim, para malaikat itu membuka tangan-tangan mereka, ya, membuka tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum, roh, nyawa, keluarlah nyawa kalian. Nyawa, keluarlah kalian semuanya. Al-yauma tujzauna adzabal hun. Hari ini kalian akan diazab oleh Allah
dengan azab yang menghinakan kalian. Jadi mau nyabutnya itu digentak-gentak dulu, Pak. Digentak dulu, dipaksa dulu biar keluar tuh nyawa. Sampai seberapa besar memaksanya? Walau tara alladziina kafaru. Apa itu ayatnya? Sebentar. Lupa saya. Yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat itu mencabut nyawa orang-orang kafir dengan cara apa? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dengan cara memukuli wajah-wajah mereka, wa adbarahum, jamak dubur. Dubur itu apa? Bagian belakang, bahasa Indonesianya pantatnya, Pak. Dipukuli kepalanya dan bagian belakangnya dia, digebukin dulu sama malaikat, digentak-gentak, kemudian digebukin sama malaikat. Biar apa? Biar rohnya keluar. Rohnya siapa? Orang kafir. Rohnya orang kafir, Pak. Dan rohnya orang-orang yang zalim, ya, orang yang berbuat zalim. Jadi yang dimaksud di ayat pertama ini wan nazi'ati gharqa, yaitu para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Nyawanya siapa? Orang kafir. Bagaimana mencabut nyawanya dengan keras? Disebutkan di dua ayat tadi, dengan cara digentak sama malaikat. Akhriju, keluar kamu, digentak. Kemudian digebukin sama malaikat tubuhnya, digebukin biar keluar. Setelah digebukin, yang ketiga disebutkan di hadis Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad dari sahabat Bara bin Azib dengan hadis yang sahih. Ketika orang kafir itu berada dalam kondisi sakratul maut, maka datanglah para malaikat, sudul wujuh, wajah-wajah para malaikat itu hitam. Mereka membawa kain kafan dari neraka jahanam dan membawa hanut. Hanut itu minyak atau bubuk yang biasa dipakai untuk jenazah. Ya, hanut. Dari mana hanutnya? Dari neraka jahanam. Malaikat ini berdiri sejauh mata dia memandang. Lalu datanglah malaikat yang akan mencabut nyawa dia. Tadi bukan malaikat maut, jauh. Malaikat yang akan ngambil rohnya dia. Lalu datanglah malaikat maut yang berdiri di samping kepalanya. Ngapain? Itu tadi. Basitu aidihim. Malaikat itu mengeluarkan tangannya, keluar roh, digentak. Keluar. Lalu digebukin oleh malaikat itu kepalanya dan bagian belakang tubuhnya. Lalu yang ketiga, ditarik rohnya oleh para malaikat itu, seperti kata Rasulullah SAW di hadis itu, seperti bulu domba basah dicabut. La haula wala quwata illa billah. Seperti bulu domba basah dicabut dan ditarik oleh para malaikat itu. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya menyebutkan ucapan asar dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan cara mencabut roh orang kafir itu yaitu dengan cara ditarik dengan sangat keras sekali, ibarat bulu domba yang basah tadi itu ditarik sangat keras sekali.
Kemudian ketika rohnya itu sudah mulai ketarik dan terus ditarik, ya. Ketika sudah mulai naik rohnya, dimasukin lagi roh itu oleh malaikat dan ditarik lagi oleh malaikat, terus begitu. Disiksa kamu. Sudah ketarik, dimasukin lagi, ditarik lagi dengan keras lagi, dimasukin lagi, ditarik lagi, terus begitu sampai dia tersiksa baru dilepas rohnya. Wan nazi'ati gharqa, makanya disebut surat An-Nazi'at. Roh orang kafir, orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena mereka ulaika hum syarrul bariyah. Dia itu makhluk yang paling jahat, Pak. Bariyah ini makhluk. Di surat Al-Bayyinah itu makhluk yang paling jahat. Terus setelah itu umat Islam bangga sama orang kafir. Pemain bola, artis, siapa? Ngefans sama mereka, demen sama orang-orang kafir. Seperti penafsiran kita di surat At-Takwir yang lalu apa? Wa idzan nufusu zuwijat, apa artinya? Apa? Wa idzan nufusu zuwijat, ketika apa? Jiwa-jiwa dikumpulkan jadi satu bersamaan nanti di akhirat. Meninggalnya caranya seperti itu, tersiksa, bagaimana dengan kehidupan setelahnya? Sehingga umat Islam harus punya prinsip yang tegas. Apa tegasnya? La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan masing-masing aja kita saling menghargai, dalam artian kita nggak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Kita nggak mencela kamu, kamu juga nggak mencela saya. Sudah. Tidak ada prinsip gaduh-gaduh, nggak ada. Tapi yang ada adalah la a'budu ma, ibadah yang saya pegangi tidak seperti kalian beribadah, dan ibadah kalian pun tidak sama dengan ibadah saya. Kesimpulannya lakum dinukum waliyadin. Sudah. Kita punya sendiri, kita punya Al-Quran. Makanya setelah At-Takwir kemarin bicara tentang Al-Quran. Kita punya Quran, kita punya hadis, pegangan kita. Nah, inilah kisah akhir hidup orang kafir. Wan nazi'ati gharqa. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya ayat yang kedua apa? Wan nasyitati nashta. Berarti maknanya ini adalah para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan penuh kemudahan. Jadi ayat yang kedua ini adalah orang-orang yang beriman, dicabut nyawanya oleh Allah dengan penuh kemudahan. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh. Pernah dengar namanya? Hah? Tidak tahu. Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh. Sahabat ini memang gak dikenal, tapi jasa sahabat ini tidak akan dilupakan oleh orang-orang Mesir dan orang-orang Afrika sama Maroko, Sudan, oleh mereka yang tinggal di Sudan dan tinggal di Tunisia. Kenapa? Yang membebaskan negara mereka
dari penjajahan Romawi Bizantium itu sahabat ini, Pak, yang berjasa memasukkan Islam ke negara mereka. Sahabat ini namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abu Salah. Silahkan dibaca kisahnya di buku saya tentang sahabat-sahabat yang menaklukkan negara-negara di dunia. Abdullah bin Sa'ad bin Abu Salah yang menaklukkan negara Tunisia dan Sudan. Setelah berhasil ikut menaklukkan Mesir juga, setelah selesai beliau beliau memilih tinggal di daerah Palestina. Di akhir hayatnya beliau memilih tinggal di Palestina. Suatu malam beliau merasa suatu malam itu bahwa tubuhnya sudah mulai hangat. Dan dingin. Dia mengatakan tubuh saya malam ini sudah mulai hangat dan dingin. Tahu maksudnya, Pak? Tahu maksudnya? Apa, Pak? Meriang? Bukan, Pak. Tubuhnya sudah mulai dingin dan mulai hangat. Apa? Artinya dia merasa malam ini beliau mau wafat. Lihat sahabat mulia, mau meninggal merasa, Pak. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika Engkau mencabut nyawaku, cabutlah nyawaku setelah aku sholat subuh. Nawar ini, Pak. Cabutlah nyawaku setelah aku sholat subuh. Beliau pun sholat subuh berjamaah dan jadi imam. Setelah selesai sholat subuh, beliau berzikir. Habis berzikir, malaikat datang mencabut nyawa dia dengan penuh indah dan senyuman. Masya Allah. Kenapa bisa demikian? Kemuliaan sahabat ini. Terus kita belagu begitu niru Pak Momros. Iya, sepertinya saya sudah nggak lama lagi. Ya Allah, cabut nyawaku habis sholat Jumat, ya Allah. Memang siapa kamu? Siapa kita? Inilah para sahabat Nabi. Mereka dicabut nyawanya oleh Allah dengan penuh kemuliaan. Gimana cara mencabut nyawa orang-orang beriman? Selanjutnya Rasulullah mengatakan di hadis Bara bin Azib tadi, adapun orang-orang yang beriman, ketika dia hendak wafat, dia melihat dengan matanya seorang malaikat yang berdiri jauh sepanjang mata dia memandang. Malaikat itu bidun wujuh ka'anna wujuhahumus syams. Malaikat itu wajahnya putih, seakan-akan wajah mereka itu matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga. Mereka membawa wewangian dari surga. Lalu datanglah malaikat maut yang berdiri di sebelah dia. Malaikat maut ini mengatakan, lihat perbedaannya dengan tadi. Malaikat maut ini mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu, pulanglah kamu ke rumahmu, ke tempat Tuhanmu, ke tempat Rabbmu. Wadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku. Siratal ladzina, bergabunglah dengan hamba-hambaku sana. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yang di An-Nisa. Dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh yang lainnya, bergabung sama mereka. Wa idzan nufusu
Zuwijat, digabung sama Allah. Gabung sama mereka di mana? Di surga. Gabung sama mereka di surga sana. Lihat cara malaikat mencabut nyawanya. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami itu adalah Allah, iman, tauhid, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam ketauhidannya, istiqamah di dalam imannya selama kehidupannya ini yang dia jalani, maka ketika dia mau wafat dalam posisi sakratul maut, tatanazzalu alaihimul malaika. Lihat bahasa Al-Quran, tatanazzal, saling turun, bukan turun, saling turun. Siapa? Al-malaikah, para malaikat pembawa rahmat, saling turun menghampiri roh orang yang beriman ini. Berapa jumlahnya? Nggak tahu. Allahu Akbar. Segerombol demi segerombol malaikat akan turun menghampiri ini orang yang akan wafat. Sudah wafat? Sudah wafat belum? Belum wafat dia. Tatanazzal alaihimul malaika, para malaikat. Sebagian ahli tafsir mengatakan segerombol demi segerombol malaikat itu turun menghampiri jasad ini orang. Malaikat itu mengatakan apa? Allah takhafu, mas, mbak yang mau wafat ini, la takhafu, jangan kamu takut. Takut apa? Azab. Jangan takut azab kamu. Wala tahzanu, jangan kamu sedih atas dosa-dosa kamu. Kamu diampuni oleh Allah. Kamu akan masuk surga. Wa abshiru bil jannah, dengarkan kabar baik surga. Ini orang beriman wafatnya. Saya ceritain lagi. Pernah dengar nama sahabat namanya Sa'ad ibnu Mu'ad? Tahu? Sa'ad ibnu Mu'ad, tokoh Madinah dari suku Aus. Lewat tangan beliaulah seluruh penduduk Madinah itu masuk Islam. Kata Murarah, seorang sahabat kepada Mus'ab bin Umair, wahai Mus'ab, jika kamu berhasil menjadikan Sa'ad ibnu Mu'ad masuk Islam, maka seluruh penduduk Madinah akan masuk Islam. Benar, Mus'ab bin Umair berhasil menjadikan Sa'ad ibnu Mu'ad masuk Islam. Setelah Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, seluruh penduduk Madinah masuk Islam. Lalu dialah yang memfasilitasi Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, Pak. Itu ceritanya. Dia, sahabat ini, Sa'ad bin Mu'ad, yang memfasilitasi Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Beliau yang mengatakan, wahai penduduk Madinah, apakah kita rela dan ridha melihat Rasulullah ditindas dan disiksa di Makkah, sedangkan kita duduk manis di sini? Nah, itu sebabnya Rasulullah. Tentu perintah Allah. Inilah sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad. Ketika beliau wafat, Sa'ad ibnu Mu'ad ini karena kena lempar tombak pada waktu perang Khandaq. Ketika posisi beliau sakratul maut, kata Rasulullah, apa? Jibril datang menemuiku. Lalu Jibril, ini hadis sahih. Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang wafat hari ini? Lihat, Jibril kagak tahu. Siapa ini yang wafat Muhammad? Dia adalah Sa'ad ibnu Mu'ad. Emang kenapa Jibril? Ihtazza arsyur rahmani bimauti.
Arsy Allah bergoyang karena dia wafat. Arsy Allah bergoyang Muhammad dengan wafatnya Sa'ad ibnu Mu'adz. 70.000 malaikat mendatangi Sa'ad ibnu Mu'adz untuk mengambil rohnya dan ikut melayat jenazahnya Sa'ad ibnu Mu'adz. Rasulullah buru-buru lari. Kata para sahabat, kenapa engkau wahai Rasulullah? Saya takut keduluan malaikat Jibril melayat jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Sebentar lagi malaikat Jibril datang mau melayat jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Subhanallah. Kayak apa tuh sahabat? Berapa lama hidup di masa Islam? 6 tahun doang Pak hidup di masa Islam. Kita berapa tahun hidup dalam Islam? Dari pagi, apa yang bisa kita berikan untuk Islam? Untuk kematian kita nanti, apa yang bisa kita berikan? Sa'ad ibnu Abi Waqqas, lain lagi, sahabat lagi. Sa'ad ibnu Abi Waqqas meninggal dalam usia tua, 90 lebih usianya beliau. Dalam kondisi mata sudah buta. Ketika beliau dalam posisi sakratul maut, anak-anaknya berkumpul di sekitarnya. Anak-anaknya pada menangis. Kata Sa'ad, wahai anakku, janganlah kalian menangis. Kenapa? Rasulullah memberitahukan kepadaku bahwa aku mau masuk surga. Enggak usah menangis wahai anakku. Sebentar lagi aku mau masuk surga, enggak usah nangis. Subhanallah. Inilah mereka para sahabat. Mereka meninggal, rohnya dicabut oleh Allah. Seperti apa? Ketika malaikat maut datang menghampiri orang-orang beriman seperti ini. Orang-orang seperti ini mau wafat, para malaikat berdatangan menemui dia, membantu, menyambut, bukan membantu, menyambut rohnya dia. Lalu rohnya itu keluar. Kata Rasulullah apa? Rohnya itu keluar seperti air yang berada di gelas. Lalu air ini kamu tunggingin sedikit aja. Apa yang terjadi Pak? Kamu goyang sedikit, ini air akan tumpah, nih air keluar netes. Beginilah roh orang beriman. Wan nasyitati nashta. Seperti mulut ceret, kata Nabi, kamu tunggingin sedikit keluar. Apa? Cuma digelitikin sebentar oleh malaikat, keluar tuh rohnya. Inilah orang-orang beriman kepada Allah. Dia meninggal dengan penuh kenikmatan. Untuk itu orang yang beriman ini kalau wafat senyum, senyuman manis. Kenapa? Karena dia melihat dari jauh malaikat. Dia ngelihat malaikat itu, kita nggak bisa ngelihat. Kenapa? Karena dia fi iqbalin minal akhirah wa idbarin minad dunya. Kata Nabi tadi, karena dia hendak mendatangi akhirat dan mau pergi ke surga, mau pergi ke akhirat. Ngelihat dia di surat Al-Qiyamah bunyinya apa? Wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Mereka orang-orang yang wajah-wajah mereka berkerut. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa mereka akan menghadapi azab Allah. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Tinggalkan kemaksiatan kalian, tinggalkan kekufuran kalian. Idza balaghatit taraqi, ketika roh kalian itu berada di sini, di tenggorokan sini, malaikat akan mengatakan, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan kamu dari sakratul maut? Siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari sakratul maut? Kalla man raq,
Siapa yang meruqyah kamu, yang menyembuhkan kamu siapa? Wal tafatis saqu bisaq. Dunia dan akhirat sudah nempel di depan mata kamu. Kamu akan meninggalkan dunia dan kamu akan pergi ke akhirat. Ila rabbika yauma idzinil masa. Sebentar lagi kamu akan digiring menuju Rabbmu. Ila rabbik, kepada Rabbmu. Yauma idzinil masa, akan digiring kamu kepada Rabbmu. Sudah wafatkah orang seperti ini? Belum, Pak. Ini belum wafat ini. Tapi dia sudah melihat apa yang akan terjadi di akhirat. Makanya orang yang mau wafat itu pandangannya kemana? Bawah, tengah, atas. Kemana? Ke atas, Pak. Kalau dia orang kafir, orang yang berlumuran dosa, banyak syiriknya, yang dilihat siapa? Malaikat yang hitam pekat sambil membawa peralatan jenazah dari neraka, Pak. Takut mukanya, memerah matanya, tersiksa dirinya. Tapi kalau orang beriman, dia yang siapa yang dilihat? Malaikat pembawa rahmah, bidul wujuh, putih ibarat matahari, kata Nabi, membawa peralatan jenazah dari surga. Datang malaikat lain yang siap mengantarkan jenazah roh dia ke malaikat itu, biar rohnya ditaruh di kafan dari surga. Dia melihat, lalu terpancar apa dari mukanya? Kebahagiaan. Wujuhun yaumaidin nadhirah, di surat Al-Qiyamah. Wujuhun yaumaidin nadhirah, wajah-wajah mereka berseri-seri, Pak. Ceria. Ila rabbiha nadhirah, kelak nanti di surga dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah. Senyum dia sebelum wafat, melihat ke atas, tertawa. Lalu ketika roh itu dicabut oleh malaikat, dia mengiringi rohnya itu. Idza qubida ruhu tabi'ahul basar. Ketika roh itu dicabut, diikuti oleh pandangan mata. Semakin ke atas pandangan mata dia. Senyuman-senyuman manis terucap dari mulut dia. La ilaha illallah. Inilah roh orang beriman dicabut. Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah mengatakan, doa yang paling afdal untuk diucapkan seorang muslim adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, karuniakanlah aku husnul khatimah dan berikan aku rezeki taubat nasuha sebelum aku wafat. Ini doa yang paling mulia. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah warzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku taubat yang nasuha sebelum aku wafat. Ini orang beriman, Pak, yang meninggal dengan cara husnul khatimah. Ada sebuah buku, silahkan dibeli buat bacaan di rumah. Judulnya Kesaksian Seorang Dokter. Tipis bukunya, Pak. Di situ kisah-kisah nyata dari seorang dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Raja Faisal di Kota Riyadh. Ada satu kisah yang saya nggak lupa, saya baca buku itu. Ada seorang anak muda berusia 17 tahun. Anak itu dibawa ke rumah sakit, masuk ke ruangan UGD. Apa sebabnya saya lupa. Alhasil dimasukkan ke UGD. Di ruang UGD, si dokter dan perawat-perawat melakukan tugasnya.
alat-alat sudah disiapkan hendak dipasang di tubuh anak ini. Lalu ini anak sadar dan dia mengatakan dalam bahasa Arab tentunya, "Apa yang engkau lakukan terhadap diriku?" Dokter menjawab, "Kami melakukan tugas-tugas kami. Kami melakukan tugas kami." Si anak menjawab, "Percuma. Dinasehati sama dokter agar dia siap untuk dioperasi. Tetap anak ini bilang percuma. Kalau kalian ingin membantu saya, panggilkan orang tua saya." Dipanggillah ayahnya, ibunya. Ayahnya berdiri di sebelahnya, ibunya berdiri di sebelah dia satunya. Lalu anak ini tersenyum ceria melihat wajah ibunya, wajah ayahnya, tersenyum ceria. Lalu dia nengok ke ibunya, nengok ke ayahnya. Kemudian dia balik melihat ke ibunya sambil mengatakan, "Wahai ibuku, maafkan atas semua kesalahan-kesalahan aku. Doakan aku di hadapan Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku." Lalu dia nengok ke ayahnya, "Wahai ayahku, maafkan semua kesalahan-kesalahan aku. Doakan aku di sisi Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosaku." Lalu dia melihat ke ibunya lagi tersenyum ceria, melihat ayahnya tersenyum ceria. Lalu dia melihat ke atas dan diangkat jari telunjuknya. Kemudian dia mengucapkan dengan senyuman manis, "La ilaha illallah." Kemudian di anak wafat. Si dokter bedah dan seluruh ruangannya takjub berat sama si anak laki. Subhanallah, luar biasa. Wan nasyitati, sangat mudah meninggal, dengan senyuman manis dia meninggal. Dokter tidak bisa menahan dirinya. Dokter pun masuk ke ruangannya, dia menangis di dokter. Lalu dipanggillah kedua orang tuanya. Dia bilang, "Saya hanya ingin satu pertanyaan, yaitu apa yang dilakukan anakmu usia 17 tahun sehingga dia meninggal dengan penuh kemuliaan yang seperti ini?" Si ayah menjawab, "Demi Allah, anakku seperti anak muda yang lainnya. Dia seperti anak remaja yang lain. Dia sekolah, dia main bola, dia bermain ini, bermain ini. Cuman satu yang saya banggakan pada diri anakku. Ketika atau menjelang azan dikumandangkan, dia tinggalkan mainan dia. Dia bergegas pulang dan siap-siap pergi ke masjid. Dia tidak pernah terlambat sholat berjamaah di masjid." Subhanallah. Benar kata Rasulullah, orang yang sholat berjamaah di masjid mengikuti takbiratul ihram 40 hari, dia orang beriman yang tulen dan terbebas dari sifat-sifat munafik, dan Allah akan jaga kehidupan dia. Ini anak muda 17 tahun meninggal dengan cara wan nasyitati nashta. Subhanallah. Inilah orang beriman para jamaah. Berbeda jauh. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, doa yang paling mulia dipanjatkan seorang muslim dalam setiap harinya adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, beri aku hidayah. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus, Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi, jalan yang pernah diikuti oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan aku seperti mereka. Jadikan aku konsisten dengan Quran. Jadikan aku konsisten dengan Sunnah Rasulullah. Jadikan aku berada di jalan yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini doa yang sangat-sangat mulia sekali. Tidak ada jalan menuju husnul khatimah kecuali iman, kecuali tauhid, kecuali mengamalkan Al-Quran, sunnah, dan mengikuti jejak para sahabat yang meninggal dengan cara husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semuanya husnul khatimah. Selanjutnya para jamaah, wasabihati sabaha. Ayat ini pun berbicara tentang malaikat menurut penafsiran yang dikuatkan oleh para ulama. Ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama di sini.
Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengartikan wasabihati sabha, dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahumullah adalah para malaikat yang selalu datang ke bumi dan mereka pun balik ke langit. Mondar-mandir kalau bahasa Imam As-Sa'di. Terkadang malaikat itu turun ke bumi, terkadang malaikat itu balik lagi ke langit. Seperti apa? Seperti dalam ayat lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih. Apa artinya? Setiap orang itu ada malaikat-malaikat yang menjaga dia di depan dan di belakang. Dan di dalam hadis yang sahih disebutkan yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Para malaikat itu silih berganti menjaga kalian di malam hari dan di siang hari. Kapan waktu bergantian kerjanya? Di waktu asar dan di waktu subuh. Pergantian shift di situ. Mereka yang ganti shift balik ke atas. Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Ji'nahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Lihat, hubungkan dengan kisah anak muda tadi. Saya datang sedangkan dia lagi sholat. Saya pergi, dia lagi sholat. Subhanallah. Pergantian malaikat itu di mana? Di dalam masjid. Saya datang, mereka lagi sholat asar, subuh berjamaah. Saya pergi, mereka pun lagi sedang sholat di masjid. Subhanallah. Sungguh mulia hamba-hamba Allah yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Nah, sekarang perempuan sama, karena perempuan afdol sholatnya di rumah, maka disitulah kemuliaan. Saya datang sedangkan perempuan itu lagi sholat di tempatnya. Saya tinggalkan, mereka pun lagi sholat di tempatnya. Subhanallah, luar biasa. Bagaimana sekarang kalau dibalik, ketika malaikat itu laporan kepada Allah, bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Saya tinggalkan mereka dalam keadaan tidur. Saya datang, mereka masih tidur. Habis Pak dirawat. Habis. Makanya di surat Al-Baqarah apa bunyinya? Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah semua salat, khususnya salat asar. Berat Pak salat asar. Salat isya, salat subuh lebih berat lagi itu. Bisa menjaga sholat ini, sholat yang lain aman insyaallah. Sholat subuh malas, yang lainnya ikut habis. Wasabihati sabha. Hadis yang lain, dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, Inna lillahi malaikatun sayyahuna fil ard. Di bumi ini ada malaikat yang kerjanya keliling-keliling, jalan-jalan. Sayyahun, jalan saihat. Wasabihati sabha, jalan-jalan tuh malaikat. Ngapain? Mencari majelis taklim. Cari majelis taklim. Makanya di hadis yang lain bunyinya apa? Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Sungguh para malaikat itu akan turun dan meletakkan sayapnya sebagai bentuk keridhaan terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Wasabihati sabha. Cari ilmu itu tidak main-main Pak. Ditemani malaikat Pak, jihad. Sampai kapan? Sampai pulang, sampai ke rumahnya lagi. Jihad Pak, jihad. Subhanallah. Orang yang zikir di masjid, zikir, maka disebutkan dalam hadis sahih, ada buku judulnya 12 orang yang ditemani malaikat.
Cari bukunya, kecil tipis aku. Judulnya 12 orang ditemani malaikat. Di antaranya siapa? Orang yang duduk di masjid, duduk sambil zikir. Malaikat itu akan berdiri di kepalanya sambil mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sampai kapan? Sampai pulang, keluar dari masjid. Subhanallah. Seseorang yang menjenguk orang sakit, ketika dia berjalan dari rumahnya ke tempat orang yang mau dijenguk sakitnya, dia ditemani 70.000 malaikat. Wasabihati, malaikat apa yang menemani dia ini? Malaikat rahmah. Nah, kalau pergi ke tempat maksiat ditemani siapa? Ditemani setan. Yang kedua ditemani malaikat adab. Kenapa? Dicatat itu adabnya nanti sama Allah, dihitung adabnya. Wasabihati sabha, fasabiqati sabqa. Para malaikat yang selalu cepat mendahului makhluk yang lain dalam melakukan perintah Allah. Yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apapun yang Allah perintahkan dengan cepat, melebihi makhluk yang lain. Fasabiqat, selalu cepat mereka malaikat-malaikat ini melakukan semuanya. Bapak jangan pijet di sini, Pak. Dengerin pengajian sambil pijet, Pak. Ya, kalau mau pijet di luar, Pak. Kita lanjutkan. Fasabiqati sabqa, para malaikat yang mendahului makhluk lain. Jin yang ingin mencuri wahyu, malaikat lebih dulu sudah menang. Ketaatan, malaikat yang paling awal melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mudabbirati amra, apa artinya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, terus min kulli amr. Lah itu maksudnya. Para malaikat itu turun ke bumi, dan ar-ruh Jibril pun turun ke bumi dengan izin Allah. Mereka atas perintah Allah. Ngapain? Min kulli amr, membawa perintah Allah, mau dieksekusi, Pak. Fal mudabbirati amra, malaikat-malaikat yang akan mengeksekusi perintah Allah, akan siap melakukan dan mengatur semua yang ada di alam ini. Oh, datang ke bumi, ngapain? Oh, sebelah sana hujan, sebelah sini panas. Ini angin, sebelah sini enggak. Ya, mendung, ini enggak. Oh, ini lagi musim ini, sebelah sana belum. Siapa yang ngatur? Allah yang ngatur. Melalui siapa? Fal mudabbirati, para malaikat yang mengatur perintah ini semua. Malaikat yang melaksanakan semuanya. Oh, hari ini ibu fulana hamil. Oh, yang hari itu ibu ini mau lahiran. Oh, hari ini waktunya dia sakit. Oh, hari ini waktunya dia wafat. Sudah. Allah, malaikat melakukan apa yang sudah dibuat skenarionya oleh Allah. Diatur semua oleh Allah. Makanya di ayat yang kemarin apa ujungnya ditakwir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Semua yang kalian kehendaki, yang kalian inginkan, itu pada hakikatnya adalah kehendak Allah, Pak. Terus gimana? Doa sama Allah. Makanya muncul apa? Fastabiqul khairat. Pak, Bapak ini punya uang. Ada uang, ada duit, ada kekayaan. Kenapa Pak belum haji, Pak? Belum panggilan, Pak. Ya, Pak ya. Belum dipanggil. Dipanggil siapa, Pak? Mungkinkah Raja Salman datang ke rumah Anda diketok, Pak, ayo haji, Pak? Udah, nggak usah Raja Salman deh.
duta besar Arab Saudi, mungkinkah datang ke rumah Anda ngetok, Pak ini saya kasih visa, ayo berangkat haji, begitu? Menteri Agama ngetok, ayo Pak ini saya kasih kuota tahun ini, begitu maksudnya? Nunggu panggilan siapa? Tersisa atau siapa yang manggil sisanya? Malaikat maut ini Pak yang manggil. Ya, malaikat maut yang manggil sudah. Raja Salman nggak mungkin, Menteri Agama Arab Saudi nggak mungkin, Menteri Urusan Haji nggak mungkin, Keduta Besar nggak, Menteri Agama, semua nggak mungkin. Yang sisa siapa? Malaikat maut. Kenapa nggak sholat Mas? Belum dapat hidayah. Emang hidayah kayak pisang goreng, langsung ke ubun-ubun kamu begitu. Kayak dulu kita nonton film Brahma Kumbara itu ya, langsung dikasih ilmu dari ubun-ubunnya gitu. Dulu masih SD kan suka ada film itu Brahma Kumbara itu ya, dikasih ilmu dari kepalanya begitu. Maksudnya kenapa temennya nggak sholat, nggak pakai jilbab? Belum dapat hidayah Pak. Cuman hidayah masuk ke ubun-ubunmu ya kan usaha, belum siap Pak. Ya apanya? Kenapa nggak pakai jilbab? Belum siap Pak. Nunggu siapa? Nunggu malaikat maut. Ini yang terjadi di masyarakat. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari ayat 1 sampai 5 ini pelajarannya? Pelajaran apa yang bisa diambil? Yang paling terlihat apa? Iman kepada malaikat. Jadi malaikat itu ada. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara di langit dan di bumi. Iman kepada malaikat, dan ini poin rukun iman. Tidak dikatakan beriman si fulan kalau dia tidak beriman dengan malaikat. Lucunya di buku sekolahan SD, iman kepada malaikat. Malaikat itu ada berapa? Kok bisa cuma 10 Pak? Kok bisa cuma 10? Padahal kalau dibaca di surat Al-Mudaththir itu yang jaga neraka itu siapa? Orang bilang jaga neraka itu malaikat khazin. Padahal di surat Mudaththir alaiha tis'ata asyar. Yang menjaga neraka itu jumlahnya 19 orang malaikat. Yang jaga neraka 19. Disebutkan di dalam hadis, neraka jahanam itu nanti akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dengan siapa? Dengan memiliki 70.000 tali pengendali. Pada setiap tali pengendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti 70.000 dikali 70.000 berapa? Nggak cukup kalkulatornya. Terus muncul malaikat cuma 10 itu dari mana Pak? Dari mana? Dan ini ironisnya, hampir semua buku sekolah SD ternyata penulisnya copy paste Pak. Ngopi dari buku sonor template di buku sini, ngopi sonor taruh di sini, bahasanya diganti. Yang penting bukunya laku, jadi fulus. Akhirnya kita yang jadi korban, malaikat cuman 10. Gimana ceritanya kan? Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Lihat. Dan kami menjadikan para penjaga neraka itu dari kalangan malaikat, dan kami tidak menjadikan jumlah mereka kecuali akan menjadi fitnah bagi mereka. Artinya apa? Jumlahnya banyak. Jadi ayat ini 1 sampai 5 menunjukkan apa? Iman kepada para malaikat. Yang kedua apa? Iman bahwa malaikat ini jumlahnya banyak dan hanya Allah yang
tahu. Kita mengetahui apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, para malaikat ini memiliki tugas-tugas yang sudah Allah bebankan kepada mereka. Ada malaikat mencabut nyawa, ada malaikat menemani, ada malaikat azab mencabut nyawa dengan keras, ada malaikat rahmat yang menyambut nyawa dengan penuh kemuliaan, ada malaikat yang mencatat amal manusia, ada malaikat yang mendoakan orang beriman, menemani orang beriman. Tidur pun ditemani malaikat, Pak. Tahu siapa yang tidurnya ditemani malaikat? Yang kemarin yang kita jelaskan di masjid mana? Tidur apa? Ada dua itu. Tidur apa? Tidur keledai sama tidur orang beriman, ya kan? Yang tidur ditemani malaikat sama orang beriman, yang tidur satu ditemani sama orang Jawa bilang wewe gombel, Pak. Tahu wewe gombel, Pak? Sosok jin perempuan yang rambutnya panjang, suka teriak-teriak gitu kan. Benerkah begitu? Nggak tahu, kita nggak pernah lihat jin. Jadi disebutkan dalam hadis yang sahih apa? Seseorang yang tidur, sebelum tidur dia wudu, membaca zikir-zikir sebelum tidur. Apa zikir sebelum tidur lagi? Ayat, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mau ditambahi Al-Kafirun boleh, 2 ayat terakhir di Al-Baqarah boleh. Terus doanya apa? Gak berani jawab. Padahal dibilang doanya ATK ya. Hah? Jika kalian tidur, idza ataita ila firasyik fadhaji ala shiqqikal aiman. Jika kamu tidur miring ke kanan sambil baca doa. Apa doanya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Terus wa wajjahtu wajhi ilaik. Terus wa fawwadtu amri ilaik. Terus raghbatan wa rahbatan mink la malja'a wa la manja illa ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Jika dia baca doa ini lalu malam itu wafat, dia wafat dalam kondisi bersih dari dosa, Pak. Belum apalin nanti, Pak. Lalu letakkan tangan kanan Anda di pipi, lalu baca doa, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungi aku dari azab neraka jahanam ketika Engkau membangkitkan manusia dari azab dari kuburnya. Dan doa-doa yang lain, doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Lalu ada ibu-ibu nyeletuk di Jakarta, Ustadz kapan tidurnya Ustadz? Ini jangan nanya saya, kok menanya ibu kapan tidurnya? Tidur ibu. Jadi inilah orang tidur, semenjak tidur dia ditemani malaikat. Ngapain malaikat? Ya doain dia. Sampai kapan? Sampai bangun. Subhanallah. Orang Islam itu mulia, Pak. Penuh kemuliaan. Inilah tugas malaikat. Jadi para malaikat itu memiliki tugas-tugas dan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh Allah. Tentu manfaat lain dari ayat ini apa? Berharap agar kita menjadi akhir kematian kita menjadi apa? Husnul khatimah. Dan kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Dan tauhid, istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam ibadah, ini menjadikan kehidupan seorang muslim itu penuh dengan kemuliaan.
Ya, ini ayat 1 sampai 5. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-7, ke-6. Yauma tarjufur rajifah. Yauma, apa yauma itu? Hari itu. Yang dimaksud hari itu ini apa? Hah? Hari kiamat. Barakallahu. Hari itu, hari kiamat, tarjufur rajifah, terjadi goncangan yang begitu dahsyat. Seperti apa? Seperti yang di surat Takwir kemarin. Apa itu? Wasuyyiratil jibal fakanat saraba di annaba, maaf. Wa idzal jibalu suyyira, ketika gunung-gunung itu dilepas dari tempatnya kemudian diterbangkan oleh Allah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, gunung dicopot, bumi diterbangkan oleh Allah, lalu gunung dan bumi dijadikan oleh Allah apa? Berbenturan, satu kali aja benturannya, tapi akhirnya jadinya apa? Faja'alnahu haba'an, habis. Benturan, goyangan yang luar biasa. Yauma tarjufur rajifah wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Lalu ditiupkanlah oleh Allah, nufikha fis sur, ditiup oleh Allah sebuah sangkakala. Saat itu pula semua yang ada di muka bumi tidak sadarkan diri dan mati, yang ada di bumi dan di langit. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiup yang kedua kalinya, lalu semua mereka itu akan bangkit dari kuburnya. Yauma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah. Yang pertama itu goncangan yang begitu keras, yang berakhir pada habisnya dan hilangnya dunia ini. Habis dunia ini. Lalu tatba'u harradifah, lalu diikuti tiupan yang kedua. Apa tiupan yang kedua ini? Hah? Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi yansilun. Di surat apa? Yasin kan? Lalu ditiup oleh Allah sangkakala, tiba-tiba seluruh manusia, baik yang wafat pertama kali sama manusia yang wafat terakhir kalinya, mereka dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya secara bersamaan. Dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya secara bersamaan. Tidak ada yang terlambat sedetik dan tidak ada yang mendahului sedetik. Semuanya dibangkitkan oleh Allah bersamaan, seakan-akan satu orang yang bangun. Baik yang meninggal normal, tidak normal, dimutilasi, dimakan apapun, semua akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi utuh. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadba'uha ar-radifah. Qulubu yawma idzin wajifah. Hati-hati mereka pada waktu itu dipenuhi dengan apa? Ketakutan. Absaruha khasyi'ah, pandangan mereka tertunduk. Apa khasyi'ah itu? Apa khasyi'ah? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Apa artinya? Hah? Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Apa khasyi'ah? Khusyuk? Bukan. Wajah-wajah mereka. Di sini absaruha, pandangan-pandangan mereka tertunduk
hina. Jadi yang dimaksud dengan hati dipenuhi ketakutan, takut luar biasa, pandangannya tertunduk hina. Siapa mereka? Yang wan nasitati nasqa atau yang wan nazi'ati gharqa? Yang mana? Yang wan nazi'ati gharqa, orang kafir, orang musyrik, penuh dengan ketakutan, tertunduk hina. Kenapa? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, karena apa yang mereka perbuat selama di dunia dahulu, semua yang mereka perbuat di dunia dahulu, nasibah, hanya buang-buang energi saja. Yang mereka perbuat selama hidupnya itu sia-sia saja. Afala unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kamu saya kasih tahu orang-orang yang sangat merugi, paling merugi, di mana mereka itu sesat salah jalan. Sudah begitu, semasa dia hidup di dunia, dia menganggap bahwa dia orang yang paling baik. Padahal ketika dia kelak pulang ke akhirat, amilatun nasibah, seperti orang pergi dengan baju keren, pakai tas, dianggap tasnya udah banyak duit, nggak taunya bawahnya bolong, Pak. Bawahnya bolong, Pak. Kayak kita dulu zaman SD punya celengan gambar apa, Pak? Ayam, gajah, gitu kan. Pulang sekolah sore nyaruh, ayo belajar nabung, rajin nabung, sebulan, setahun, 2 tahun, wah ini penuh. Nah, celenganmu kalau banyak jangan dipegang-pegang ya, nggak boleh, kan gitu kan, Pak? Iya, nggak tahu kalau di sini saya, kalau di Jawa gitu, nggak boleh dipegang-pegang. Kenapa? Kalau dipegang-pegang nggak penuh-penuh. Terus dicelengin, nggak taunya waktu dipegang pantatnya bolong tuh celengan. Siapa yang ngambil? Ibunya yang ngambil buat belanja. Ibu ngajarin nggak bener ini, ngajarin nyolong sama anaknya. Nah ini sebuah gambaran aja. Amilatun nasibah, dia pulang ke akhirat, dianggap dia sudah baik, sudah melakukan ini, wah istimewa sudah. Ternyata amilatun nasib, sia-sia, buang-buang energi kosong, pepesan kosong semuanya. Kenapa bisa demikian? Bisa karena tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid, nggak ada iman, nggak ada ikhlas. Perbuatannya tidak sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perbuatannya penuh dengan kekufuran, sehingga amilatun nasibah. Oleh karena itu, qulubun yauma idzin wajifah, penuh ketakutan. Absaruha khashi'an. Sebab yang lain, kenapa mereka penuh dengan ketakutan? Kenapa wajahnya tertunduk ke bawah? Wa burrizatil jahimu liman yara, yang di ayat 36 di An-Nazi'at. Wa burrizatil jahimu liman yara, neraka itu ditunjukkan oleh Allah pada siapa? Liman yara, bagi mereka yang bisa melihatnya. Jadi tertunduk, takut sudah. Yadhunnu an yuf'ala biha fakira, karena mereka yakin bahwa mereka akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Penuh ketakutan. Loh, emang di dunia dulu ngapain? Kalla fala saddaqa wala shalla walakin
kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Dulu kamu di dunia la saddaqa wa la shalla, tidak sedekah atau tidak mempercayai hari akhir, kemudian dia tidak sholat, walakin kadzdzaba wa tawalla, mendustakan syariat Islam, berpaling dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia selalu pulang ke rumah kumpul dengan keluarganya dengan penuh kesombongan, lupa dengan syariat Islam, lupa dengan hukum Allah. Yatamatta, kesombongan dia di dalam rumahnya, ditinggalkan syariat Islam. Aula laka fa aula, ini adalah azab yang layak buat kamu dan keluargamu semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu apa yang terjadi, Pak, ketika mereka melihat azab yang seperti itu? Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Kalau anak sekolah, Pak, sini kamu, kenapa ujianmu dapat 3? Bu, jangan dikasih tahu mamaku ya. Kenapa? Besok remedial deh, Bu. Besok remedial, besok ujian lagi ya. Nggak ada, sudah nggak ada remedial. Salahmu sendiri kemarin nggak belajar. Bener, Bu, kalau remedial saya mau belajar, Bu. Nggak ada. Ini maksudnya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. A'anzartukum naran talazza. Kami sudah kasih tahu kamu neraka azab jahanam yang membakar, tapi kamu tidak mau beramal soleh, tidak ada iman. Ketika mereka melihat neraka jahanam, ya Allah, balikin aku ke dunia, hidupin aku, nanti aku beramal soleh lagi. Yaqulun, mereka mengatakan, inna, kita semua lamarduduna fil hafirah, dibalikin ke dunia aja ya. Fil hafirah, balikin ke dunia ya Allah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ketika kematian itu tiba pada diri salah seorang di antara kalian, dia akan mengatakan, Rabbir ji'un, ya Allah, balikin aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, nanti saya akan beramal soleh untuk bekal akhiratku. Kalla, enggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat yang keluar dari mulut kamu, kata Allah. Lihat bahasanya, Pak. Famin waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kamu ini sudah ada di alam barzakh. Sampai kapan? Sampai kiamat, rasakan azab. Fazuqu falan nazidakum illa adzaba, rasakan azab ini. Dan ini tidak akan bertambah kecuali dengan bertambahnya azab. Artinya azab akan terus bertambah pada diri kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu penyesalan yang kedua, aidza kunna idzaman nakhirah. Kalau nggak bisa balik, ya udah, tubuh kita hancurin aja jadi tulang belulang sehingga nggak ada azab. Aidza kunna idzaman nakhirah, coba dulu kita menjadi tulang belulang yang hancur sehingga tidak diazab kembali. Qalu tilka idzan karratun khasirah, sungguh ini pengembalian yang merugi. Fa inna ma hiya zajratun wahidah, kata Allah, ini hanya sekejap saja kamu itu dibalikin ke akhirat. Dunia sekejap, akhirat sekejap. Balik ke akhirat itu sekejap, zajrah wahidah. Subhanallah. Lihat para jemaah sekalian, penyesalan demi apa? Penyesalan. Siapa yang menyesal? Sekali lagi, orang-orang kafir. Manfaatkah penyesalan mereka? Nggak ada. Nggak mungkin, ibarat pepatah kita, nasi sudah jadi bubur. Nggak mungkin kamu balikin ke nasi.
Makanya apa Pak? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian, karena mengingatkan itu bermanfaat bagi siapa? Orang beriman. Bukan semua manusia yang bisa menerima peringatan-peringatan yang seperti ini. Itu siapa? Orang beriman. Orang yang nggak punya iman nggak mungkin dengerin Pak. Aduh, pengajian apa sih ini, isinya nakut-nakutin orang aja. Isinya kok nakut-nakutin orang. Percuma Bapak dengerin ceramahnya Ustadz itu. Kenapa Pak? Ini ada orang ngomong sama saya, percuma Ustadz dengerin ceramah sama dia. Emang kenapa Pak? Percuma, semua jadi haram, nggak boleh. Loh, terus yang Bapak cari apa? Lo nggak, paling tidak kan kita harus berpikir logis. Oh, yang Bapak cari itu yang Bapak cocok. Pak, ini bukan restoran Pak. Bukan restoran ini. Itulah manusia Pak. Dia mau berjalan, tapi kalau dia cocok dengan makanan. Ada lagi satu orang tanya sama saya, Ustaz, apakah Islam sesaklek itu? Maksudnya apa ini Pak? Saya punya teman, dia miara jenggot dan kakinya celananya cingkrang. Akhirnya dia memilih untuk keluar dari perusahaan karena perusahaan tidak menginginkan dia utuh. Perusahaan menyuruh dia untuk menyukur jenggotnya dan celananya yang panjang. Akhirnya dia memilih keluar dari perusahaan padahal gajinya cukup besar sekali. Sesaklek itukah Islam Ustaz sehingga mengorbankan masa depan dia? Saya bilang sama Pak, Bapak mengira Islam ini kayak restoran Bapak? Kaget. Kayak restoran Pak Islam Pak. Memilih menu sesuai selera Anda. Anda pilih menu sesuai selera Anda. Si fulan datang memilih sesuai dia. Orang ketiga sesuai ketiga, keempat. Seperti itu kah Islam Pak? Sesuai kamu. Nah kalau Islam seperti restoran Pak, bubar Pak. Nggak usah Nabi. Buat apa Allah mengutus Rasulullah? Buat apa Allah menurunkan Al-Quran kalau Islam sesuai selera Anda? Tadi di mobil ada yang cerita satu ustadz di Palembang. Memang maulid Nabi nggak ada sama Rasulullah, nggak pernah melakukan tahlil, nggak pernah Rasulullah melakukan. Tapi saya melakukan. Emang kenapa? Loh, emang kamu siapa? Loh, kalau Islam kayak kamu begini Mas, Islam bubar Mas. Seenaknya sendiri kamu. Nah inilah manusia. Kenapa? Karena zikra, peringatan-peringatan tidak manfaat buat dia. Dia menganggap dirinya yang baik, dirinya yang benar. Dirinya yang benar dia menganggap. Subhanallah. Jadi seakan-akan orang masuk surga itu sesuai dengan selera masing-masing. Lupa dia, yang punya surga siapa? Allah. Yang punya neraka siapa? Yang berhak memasukkan surga siapa? Apakah Allah akan memasukkan surga kepada siapapun? Tidak. Allah akan memasukkan surga kepada orang-orang yang mengambil ibrah, pelajaran dari wahyu yang Allah turunkan kepada dia. Subhanallah. Lalu ayat ini, surat ini selanjutnya bicara tentang contoh Pak. Contoh siapa? Contoh orang-orang kafir. Ini saya singkat aja. Contoh orang-orang kafir seperti siapa? Di sini cerita Nabi Musa. Apakah kamu pernah mendengar cerita Nabi Musa? Waktu itu ketika Nabi Musa pulang balik ke negerinya, di tengah jalan Nabi Musa mendengar suara panggilan, yaitu di satu lembah yang suci, yaitu Gunung Sina.
Wattini wazzaitun wa turi sinin, yaitu Watur Sina, di gunung Sina. Disitulah Allah memanggil Nabi Musa. Disitulah Allah mengajak bicara Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian menemui Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Dakwahi dia, ajari dia, mudah-mudahan hatinya bersih, mendengarkan kamu, mendengarkan wahyu sehingga hatinya bersih dan dia mendapatkan hidayah sehingga dia takut kepada Allah. Artinya apa ini, Pak? Artinya, ya, kenapa orang itu bisa kufur sama Allah? Karena dia memiliki kekuasaan yang dimana kekuasaan itu menjadikan dia lupa daratan, kata orang. Innal insana, apa di surat Al-Alaq? Kalla innal insana la yatgha. Kalla, haqqan, ini adalah sebuah kebenaran. Innal insana la yatgha, sungguh manusia itu melampaui batas, Pak. Seperti ini. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu ke Fir'aun karena Fir'aun itu melampaui batas. Innal insana la yatgha, sungguh manusia itu melampaui batas, Pak. Kenapa? Ar-ra'ahu staghna, ketika menganggap dirinya sudah hebat, sudah punya kekuasaan, dia menganggap dengan kekuasaan dia bisa melakukan segalanya. Dengan harta dia bisa berbuat segalanya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang mengatakan, apa? Kami akan bisa menguasai Makkah. Kali ini Muhammad tidak akan bisa berpaling dari kami. Ketika konspirasi kejahatan untuk membunuh Rasulullah SAW, mengumpulkan orang-orang yang paling kuat di kota Makkah, dengan bangganya Abu Jahal, Abu Sufyan mengatakan, hari ini Muhammad tidak akan bisa lari. Kita mengumpulkan orang-orang paling hebat, paling jago, kami akan membunuh Muhammad. Ini kebun. Ya Allah, melampaui batas. Yang punya uang melampaui batas, dikumpulkan kekayaan mereka. Abu Sufyan mengatakan, mari kumpulkan kekayaan mereka, kekayaan kalian, kita akan membalas dendam atas kekalahan kita di perang Badar. Dikumpulkan kekayaan yang luar biasa besarnya pada waktu itu. Untuk apa? Untuk mengalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melampaui batas, Pak. Inilah orang kaya. Qarun, apa yang terjadi dengan dia? Lupa daratan. Lupa daratan. Ternyata orang itu bisa lupa dari Allah dengan apa? Dengan kedudukannya, jabatannya, kekayaannya, kepandaiannya, merasa dirinya pandai, pintar, sudah melampaui batas terus dia. Melampaui semuanya. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu kufur sama Allah, padahal dia tahu kalau dia itu kufur. Kenapa? Karena kecintaan dia terhadap harta berlebihan, melampaui batas kecintaan dia dengan harta. Lalu Allah mengatakan di sini bahwa kebahagiaan seseorang itu ternyata diperoleh dengan apa? Mensucikan dan membersihkan dirinya dari maksiat dan kekufuran. Faqul hallaka ila antazakka. Mau nggak kamu jiwamu suci, bersih dari maksiat, dari kufur, dari syirik, bersih. Dan hidayah Allah diperoleh oleh mereka yang hatinya bersih, Pak. Ternyata kebahagiaan itu bukan dengan kedudukan,
dengan jabatan, dengan harta, bukan. Kalau kebahagiaan itu Pak dinilai dengan harta, Qarun itu orang paling bahagia loh Pak. Dinilai dengan jabatan, Fir'aun seharusnya paling bahagia Pak. Tapi ternyata kebahagiaan itu diukur dengan apa? Hati yang bersih, dengan tauhid, dengan iman, dengan amal saleh, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir perjalanan orang-orang yang melampaui batas apa? Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, di ayat yang 25. Lihat. Lalu Allah menyiksa Fir'aun. Nakalal akhirati wal ula, dia disiksa oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tahu kaum Ad Pak? Siapa kaum Ad? Siapa kaum Ad? Kaum Nabi. Kaum Ad atau kaum Samud? Kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud. Kaum Nabi Hud. Iramadatil imad. Iram. Mbah buyutnya kaum Ad itu namanya Iram. Iram itu mbah. Lahirlah kampung namanya kampung Ad. Diutuslah oleh Allah kepada mereka Nabi. Siapa kaum Ad ini? Allah yang berikan kemuliaan kepada kaum Ad, kekuatan fisik, kehebatan. Sama dengan kaum Samud. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, dikasih kemampuan oleh Allah untuk apa? Membuat rumah dari gunung batu Pak. Berarti mereka itu arsitekturnya hebat Pak. Pakai alat apa zaman dulu? Gunung batu dibentuk jadi rumah. Ada ruang tamunya, ruang tidurnya. Kok bisa? Yang dikenal di Indonesia dengan masa zaman batu. Kaum Ad. Lam yukhlaq mithluha. Allah tidak pernah menciptakan manusia sampai kiamat kelak seperti kaum Samud dan kaum Ad Pak, enggak ada. Kayak apa hebat? Tapi akhirnya diapain sama Allah? Allah habisin. Fa'akhadahullahu nakalan akhir. Diadab oleh Allah semua, dihancurkan mereka di dalam rumah batunya sekalian. Ternyata kepandaian intelektual. Mereka punya kepandaian arsitektur Pak. Kekuatan fisik. Kenapa? Kata Imam Suyuti dalam satu riwayat, wallahu a'lam benar tidaknya, kaum Samud itu tingginya 60 hasta. Satu hasta itu segini. Segini ini kira-kira 60 cm. Jadi kalau 60 hasta kira-kira berapa? Antara 35 meteran orangnya Pak. Seberapa Pak? Ada segini? Lam yukhlaq mithluha. Allah tidak pernah menciptakan fisik mereka, manusia seperti ini. Lalu akhirnya diapain sama Allah? Diadab Pak, diadab, dihancurkan oleh Allah. Jadi kebahagiaan bukan dengan Anda pinter cerdas, enggak Pak. Bukan fisik Anda kuat, bukan. Iman, amal saleh Pak. Ini pelajaran dari kisah Fir'aun. Jadi jangan menganggap kayak masyarakat,
enak ya dia, apa? Sudah sukses Pak, udah sukses. Nah nanti kalau kamu sekolah, lulus sekolah, jadi kayak dia gitu loh, dia sukses kan? Ya kan Pak? Jadi ternyata orang tuanya Pak, yang ngajarin anaknya mata duitan. Coba yang ditunjuk itu, nah nanti kalau gede jadi kayak dia. Siapa? Imam masjid, rajin ke masjid. Pernah orang tua menunjuk begitu Pak? Yang ditunjuk siapa? Yang pakai dasi, ya kan, keluar dari mobil. Nah lihat tuh, sukses dia nak. Siapa? Itu anaknya bapak itu sukses. Padahal kakak sholat dia. Nggak sholat kan? Nggak sholat. Tapi dijadikan contoh sama orang tuanya. Yang salah siapa ternyata? Orang tuanya. Ini yang harus kita camkan, bahwa kebahagiaan itu ibadah. Ya, kemudian para jamaah sekalian, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kisah-kisah ini semuanya adalah ibrah, pelajaran. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini. Pandangan mata para jamaah menunjukkan capek, raut mukanya sudah capek. Artinya yang disampaikan nggak masuk telinga kiri kanan, tapi masuk ke rambutnya nanti Pak. Jadi mukanya sudah kelihatan capek. Ya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Barangkali ada yang ingin ditanya, kita lanjutkan lewat diskusi dan jawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan di sini. Apa hukum pakem persatuan amal kematian? Apa ini maksudnya? Saya nggak paham. Kayak organisasi. Kayak organisasi mengurusi kematian, masalah penguburan, apa nanti. Prosesi. Jadi mayat. Kayak lembaga sosial yang tugasnya membantu masyarakat untuk mengurus jenazah. Jadi pakai iuran. Pertanyaannya, apakah itu ada iuran? Ada. Yang kedua, apakah yang bakal diurusi itu orang yang ikut iuran saja? Iya, nggak bener Pak. Ada ribanya, ada judinya itu namanya. Nggak ada Pak begitu. Nggak benar. Jadi kenapa kok harus mereka saja? Iya, orang lain nggak dilayani kan? Kalau ada orang lain yang meninggal yang bukan anggota, nggak dilayani sama dia. Ya. Kalau saya menilai ini tidak benar Pak. Seharusnya apa? Nggak usah bayar iuran. Ini iuran apa ini? Akadnya apa bentuknya? Kapan, dipapat, upah penggalian, upah bilal.
perempuan itu lebih afdal sholat di rumah. Bagaimana jika saya menemani anak laki-laki saya berumur 6 tahun sholat di masjid karena tidak ada yang mengantar, ayahnya kerja jauh. Jazakallahu khair. Jadi dibolehkan bagi perempuan untuk sholat di masjid. Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidakum falyakhrujna wa hunna tafilat. Jadi jangan kalian larang perempuan-perempuan itu untuk sholat di masjid. Kalaupun keluar ke masjid, hendaknya keluar dia dengan menggunakan busana muslimah. Ya, jadi boleh nggak Bapak Ibu sholat masjid, nggak ada masalah bagi perempuan. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana keadaan roh orang yang masih memiliki hutang pada saat sakratul maut yang katanya tergantung ya. Jadi roh orang yang beriman itu akan tergantung dengan hutangnya. Artinya apa? Dia masih tergadai seluruhnya urusannya untuk hari hisab nanti. Makanya Rasulullah SAW tidak mau menyolati jenazah yang punya hutang. Terus bagaimana dilunasin? Siapa yang melunasinnya? Ahli waris, warisan, utang. Jadi ada warisan itu ada dua Pak. Ada warisan menyenangkan, ada warisan rada gak enak Pak. Gak enak apa? Warisan uang, yang satu warisan utang. Tapi itulah bentuk kebaikan seorang anak kepada orang tuanya. Ini birrul walidain ini. Jadi itu luar biasa pahala besar birrul walidain. Jadi ahli waris yang harus melunasi hutang-hutangnya. Apa hukuman dari Allah di dunia dan di akhirat bagi penjual yang menjual dagangannya yang ada unsur kecurangan dan penipuan? Ya penghasilannya jadi penghasilan apa? Haram, tak berkah. Dia berdosa, penghasilannya haram karena dilakukan atas dasar penipuan, kebohongan. Udah dosa, nggak berkah, nggak ada kehalalan, udah nggak ada kebaikannya. Ustaz, bagaimana yang harus dilakukan oleh orang yang telah mempunyai suatu barang yang dibelinya tapi dengan cara ada sedikit penipuan, sedangkan orang menjualnya sudah tidak dijumpai lagi dan si penjualnya orang kafir? Apakah orang itu harus apakah barang itu harus ya sudah ikhlasin aja. Jadi dia beli barang tapi setelah itu dia tahu kalau dibohongi, yang jual sudah nggak ada, ya sudah Pak, udah maafin aja biar nggak dosa. Anda dapat pahala memaafkan orang lain, kan gitu kan? Memaafkan orang, berbuat baik sama orang itu pahalanya besar. Apakah yang tausiah atau mengadakan acara-acara di luar sunnah tergolong kafir atau non muslim? Waduh, parah amat ini. Tidaklah Pak. Ya, orang-orang mereka itu tetap orang Islam, saudara kita, orang beriman. Dengan ketemu kita ucapkan salam, sakit kita kunjungi, ada kesulitan kita bantu, ada kesusahan materi kita bantu lewat sedekah. Dia saudara kita, dia teman kita, tetap ya kita harus berbuat baik sama dia. Tidak boleh kita caci maki, apalagi sampai kita kita klaim dia bahwa dia neraka dan sebagainya. Tidak boleh, terlalu berbahaya. Nanti dosanya akan kembali kepada kita sendiri. Apakah setiap orang beriman akan merasakan sakitnya sakratul maut juga, ataukah hanya dirasakan oleh orang kafir saja? Apakah ada riwayat bahwa Nabi kita juga merasakan sakitnya sakratul maut? Pertama, sakratul maut itu pasti terjadi. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid.
Sakratul maut itu pasti datang, dan itu sebuah kebenaran, dan kalian tidak akan bisa mengelaknya lagi yang namanya sakratul maut. Yang kedua, sakratul maut seseorang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang menentukan apa? Amal solehnya. Semakin tinggi amalnya, semakin besar imannya kepada Allah, maka sakratul maut yang datang kepada dia itu ringan, Pak. Tetap datang sakratul maut itu, tapi iman dan amal yang akan menentukannya. Yang berat itu bagi mereka yang kafir, kufur, syirik kepada Allah, penuh maksiat hidupnya. Ini yang berat, yang naudzubillah. Apakah ada keutamaan bagi seseorang yang mentalkinkan saudaranya yang hendak meninggal dunia sampai saudaranya itu mengucapkan kalimat tauhid? Oh iya, man farraja an mu'min kurbatan min kurabi dunya farrajallahu anhu kurban min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban saudaranya satu aja di dunia, maka Allah akan ringankan beban dia apalagi beban dia waktu sakratul maut, dibantu meringankan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada saudara yang lain. Pasti, Pak, mengambil batu di tengah jalan aja dapat pahala, apalagi nolong orang seperti ini kan. Mohon penjelasan Ustaz tentang makna segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Bagaimana tentang orang yang meminta kepada orang pintar sebuah jimat untuk melariskan dagangannya? Apakah rezeki yang ia dapat dari persugihan tersebut rezeki yang juga datang dari Allah? Saya masih kurang paham tentang masalah segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya atas kehendak Allah. Ini seperti pertanyaan kemarin, ya kan? Apakah orang bunuh diri itu kehendak Allah? Memang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak. Apapun bentuknya, baik buruk, itu adalah kehendak Allah. Satu. Yang kedua, Allah telah menggariskan kepada kita perintah dan larangan. Kewajiban kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Tiga, ketika seseorang melakukan larangan, berarti dia telah melanggar perintah. Yang salah siapa? Yang salah dia. Seseorang dilarang minta jimat, pesugihan, dan sebagainya, karena itu perbuatan syirik, dilarang. Lalu dia melakukan, berarti dia melakukan perbuatan syirik, dan dosanya tidak diampuni kalau dia tidak mau bertaubat. Kalaupun dia bisa kaya dengan seperti itu, maka kekayaannya itu akan menjadi apa? Azab buat dia. Nah, dia melakukan larangan sehingga dia tidak boleh. Lalu kita tidak boleh menjadikan perbuatan kita ini, kesalahan kita, ya, sebagai alasan akan sebuah takdir. Atau bahasa lain, berdalih dengan takdir atas maksiat kita. Enggak boleh. Kamu yang salah kok malah nyalahin takdir, ya kan? Kamu yang salah kok malah menyalahkan takdir. Tidak boleh berdalih dengan takdir atas kesalahan kita, ya. Kemudian ayat 1-5, iman kepada malaikat. Imani malaikat jumlahnya apa namanya? Malaikat jumlahnya banyak. Apakah ada nama-namanya, Ustaz? Sebagian disebutkan namanya, sebagian disebutkan tugas, sebagian tidak disebutkan namanya. Yang disebutkan namanya seperti siapa? Jibril, Mikail, Israfil, terus siapa lagi? Yang lain disebutkan tugas. Seperti apa? Munkar, Nakir, itu tugas. Malaikat maut, malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga neraka namanya khazin. Itu khazin itu tugas, bukan namanya. Khazin itu penjaga. Penjaga surga namanya, ya ada yang disebutkan namanya, ada yang disebutkan
tugas yang akhirnya dipanggil dengan tugasnya itu sebagai nama. Ada yang tidak disebutkan namanya oleh Allah. Yang penting apa? Beriman bahwasannya Allah memiliki malaikat. Ada malaikat-malaikat sebagai makhluk Allah. Ustaz, apa ada seorang muslim wafat dan ia meninggalkan hutang pada orang kafir? Oh, ada. Ustaz, apabila ada seorang muslim wafat dan dia meninggalkan hutang pada orang kafir, apakah hutang tersebut wajib dilunasi? Oh iya Pak, mau hutang sama jin ifrit dibayar Pak. Orang lain. Ini cuma perumpamaan aja ya. Jadi mau hutang sama siapapun tetap harus dibayar, bukan mentang-mentang sama orang kafir sekarang dibayar Pak. Apabila kita boleh menjual produk-produk herbal yang berasal dari multi level marketing seperti ini dan itulah, apakah halal? Kalau caranya dengan cara MLM, maka caranya itu haram akadnya. MLM itu diharamkan oleh para ulama. Ya, semua bentuk transaksi dengan sistem MLM itu diharamkan oleh para ulama. Jadi kalau dagang aja yang normal, yang biasa, nggak usah pakai cara MLM gitu. Apa hukumnya memakai cadar pada saat tawaf? Apa hukumnya memakai cadar pada saat tawaf? Kembali kepada hukum cadar itu sendiri. Para ulama berbeda pandang dengan masalah cadar. Ada yang mengatakan cadar itu wajib seperti para ulama Arab Saudi. Yang kedua, para ulama Timur Tengah, ya, Arab Saudi khususnya. Yang kedua, cadar itu tidak wajib tetapi itu afdoliyah. Lebih afdol, lebih baik perempuan pakai cadar, disunnahkan pakai cadar. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani malah. Jadi Syekh Al-Albani berpendapat bahwa jilbab itu afdal. Kembali ke situ akhirnya. Jadi masalah tawaf pakai cadar apa enggak? Bagi yang mengatakan wajib ya tetap mengatakan wajib dalam kondisi apapun. Yang mengatakan afdal, nah dia ya tetap afdal. Feeling saya ini pertanyaannya, apakah tawaf sama dengan sholat? Sama satu sisi, berbeda dengan satu sisi. Rasulullah menyamakan tawaf itu seperti sholat, kan gitu kan? Nah, sebagian ulama memaknai seperti apa? Sisi bersucinya. Jadi orang tawaf menurut pendapat sebagian para ulama seperti sholat dalam artian bersuci. Tetapi sisi-sisi lain tawaf itu berbeda dengan sholat. Ya. Bagaimana anak yang tidak diakikahi? Apakah boleh mengakikahi diri sendiri ketika sudah besar? Boleh? Yang saya lebih memilih pandangan akikah itu sebatas pada usia berapa? 7 hari sudah. Nabi mengatakan akikah itu 7 hari sudah. 7 hari. Ketika 7 hari tidak diakikahi mungkin karena nggak ada uang, ya berarti amalan itu gugur pada dia karena akikah itu hukumnya sunnah. Adapun yang dimaksud dengan hadis setiap anak tergadai dengan akikah, yang dimaksud kata tergadai itu jangan dibayangin gadai di otak kita. Di otak kita gadai pegadaian. Bukan itu maksudnya tergadai. Itu disebutkan oleh para ahli hadis adalah bahwa seseorang tergadai, yaitu dia akan terhalang mendapatkan pahala. Dia tidak akan mendapatkan pahala kalau tidak diakikahi. Kalau dia diakikahi, maka dia akan mendapatkan pahala. Sekarang dia tidak akikah karena tidak punya duit. Apakah dia tetap tergadai? Tidak, karena gugur bagi dia, karena dia memang tidak punya harta. Persalinannya aja ngutang mau akikah lagi.
Apa hukum orang muslim menjenguk orang sakit yang non muslim? Nggak boleh. Kenapa? Karena menjenguk orang sakit itu ibadah, Pak. Menjenguk orang sakit itu ibadah. Para ulama memberikan pengecualian kecuali dia orang tuanya. Ya, orang-orang yang memang menjadi kewajiban dia untuk berbuat baik seperti dia. Seperti apa? Orang tuanya sakit, maka dia boleh harus mengunjunginya orang tuanya. Orang tuanya meninggal, sedangkan orang tuanya itu Nasrani, maka dia boleh mengurus jenazah orang tuanya yang lagi wafat ini. Padahal wafatnya meninggalnya dalam kondisi non-muslim. Tapi kalau orang lain, tetangga, teman, sekedar orang yang kita kenal, dia non-muslim, ya enggak lah. Kenapa? Karena menjenguk orang sakit itu ibadah. Ya, berikutnya, adakah amalan terhindar dari sakitnya sakratul maut? Iman dan amal soleh, Pak. Enggak ada amalan khusus. Ini terbiasa orang-orang. Adakah amalan khusus? Maunya simple, gampang, kebiasaan ini. Kenapa? Termindset Indomie, mie instan. Adakah amalan khusus? Maunya ngelakuin ini aja, nggak mau yang lain. Mau surga nggak mau repot. Nggak bisa, Pak. Apa itu iman? Tambah iman, belajar ilmu, bertauhid kepada Allah, istiqamah dalam beriman, istiqamah dalam ibadah. Ini yang bisa menyelamatkan kita. Adakah amalan untuk apa ini? Supaya masuk surga tanpa hisab dan adab, loh ya kan, Pak? Maunya praktis ini. Sahabat aja jihad sampai bonyok-bonyok, Pak. Katanya mau minta enaknya aja, kamu gimana sih? Sahabat itu bonyok-bonyok jihad, Pak. Kelaparan, kekeringan, jihad fisabilillah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menderita untuk menegakkan Islam. Kekeringan luar biasa, tapi Allah berikan kepada mereka apa? Kemuliaan. Kita maunya enak. Itu kalau malaikat di depan kita ditempelin kita sama malaikat. Mau masuk surga tapi minta enaknya aja. Beramal soleh, Pak. Iman, amal soleh. Ini yang bisa menambah istiqamah. Tapi kita sering mendengarkan hadis-hadis yang terkesan perbuatan kecil bisa masuk surga. Seperti coba kalau Bapak Ibu sekalian baca Riyadhus Shalihin bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya Allah, apa? Cuman nebang ranting pohon di pinggir jalan masuk surga. Iya enggak? Terus nanam pohon, pohonnya dimakan sama binatang, sedekah. Nanti barangnya dicuri maling, dapat sedekah. Gampang amat ya. Nolongin anjing masuk surga. Kita punya kucing, tolongin aja tuh kucing masuk surga. Terus kakak sholat, kakak sedekah, kakak yang lain. Ya, maksudnya apa? Ini semua motivasi, anjuran agar seorang muslim itu senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Satu, agar kita tidak memilih-milih dalam berbuat baik. Selama kita melihat ini adalah amalan saleh, lakukan, jangan milih-milih. La tahqiranna minal ma'rufi syai', jangan menyepelekan perbuatan baik. Lakukan semua perbuatan itu selama kita tahu bahwa itu adalah amal saleh. Ustaz, dalam surat Al-Bayyinah disebutkan orang musyrik dan kafir bakal di dalam neraka tanpa kata-kata abada, tetapi orang beriman dia akan kekal di dalamnya. Iya, dua-duanya juga akan masuk ke dalam tempat masing-masing, kekal selama-lamanya. Semua akan kekal. Dari mana? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Apa artinya khalidin? Hah?
Khalidin, mereka akan masuk ke dalam neraka kekal. Hah? Masih kurang kata-kata kekal? Hah? Masih kurang kata-kata kekal? Tambahin apa lagi? Ya, Khalidin itu kekal artinya. Ya, ada lagi? Tadi yang jatuh mana? Sebentar, Pak. Oh, sudah ya. Oh, bukan. Bagaimana hukum orang yang dia dapat dari penipuan sedangkan yang ditipu sudah tidak? Oh, ini sudah tadi terjawab. Kemudian, apakah benar ada tanda kematian 40 hari menjelang ajal? Rasulullah aja kakak tahu kapan meninggalnya. Rasulullah cuma merasa ajalnya sudah dekat. Kapan? Wallahu a'lam. Umat Rasulullah paling mulia Abu Bakar tidak tahu. Setelah itu Umar. Apa Umar tahu kalau beliau pagi itu akan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah? Enggak tahu. Apalagi sampai 40 hari sebelumnya, lebay amat. Nah, sekalian itu setahun. Ada aja orangnya. Ya, ada yang tanyakan Pak, silakan. Bagaimana cara kita membimbing orang yang satu malam? Apakah dengan suara keras atau membisiknya saja? Apakah kita bertanya dulu kepada yang mau itu mendengar atau tidak? Bagaimana? Ya, bagaimana caranya membimbing seseorang yang dalam posisi sakratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah? Ya, dibisikin di telinganya. Ya kan? Karena dia sudah antara dua alam. Ya, dibisikin di telinganya, terus bisikin la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, terus bisikin. Dan husnudzan, mudah-mudahan dia mengucapkan kalimatnya. Terus dibisikin sampai dia wafat. Tapi kalau orangnya lagi tidur jangan dibisikin, Pak. Lagi tidur dikeplak Bapak, enak gue mati kamu. Bagaimana bisa tidur tahu? Saya kira mau mati. Baru mati kan bukan? Saya kira mau mati, ngamuk nanti Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Yang di hadis yang mengatakan malaikat sepandang sejauh mata memandang tadi itu, penjelasan banyaknya apa jauhnya jarak malaikat itu? Ketika seseorang atau ketika ajal akan menjemput seseorang dalam posisi sakratul maut, akan ada malaikat yang berdiri sejauh mata dia memandang. Maksudnya apa? Ya jauhnya Pak, sejauh mata dia memandang. Dan ini jauh. Sejauh apa? Ya nggak tahu. Pokoknya sejauh mata dia memandang. Kenapa? Karena alamnya sudah bukan alam dunia. Bukan alam dunia. Ngapain malaikat itu? Malaikat itu akan menerima roh dari malaikat maut. Jadi malaikat maut yang mencabut nyawanya, lalu rohnya diserahkan ke malaikat itu untuk apa? Untuk dikafani. Kalau dia orang beriman, akan dikafani dan dibawa sampai ke langit yang 7. Begitu cerita hadis yang dari Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dengan hadis yang sahih. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.